yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu ini. Nah, yang tentunya akan menjadi inspirasi nih. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini boleh menyimak dengan penuh semangat, dengan penuh fokus gitu ya, supaya bisa mengambil manfaat dari praktik baik yang dibagikan Bapak Ibu sahabat teknologi ini. Nah, seperti kita ketahui pada zaman khususnya 2023 ini ke atas gitu ya, teknologi itu berkembang sangat pesat. Nah, khususnya dalam dunia pendidikan juga kita bisa mengintegrasikannya gitu ya. Banyak sekali fitur-fitur, platform-platform, kemudian alat-alat yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan TIK dalam pembelajarannya. Nah, di sini sahabat teknologi kita, kebetulan hari ini ada 4 orang, akan membagikan nih inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan sama keempat sahabat teknologi ini, yang tentunya inovasi pembelajaran ini adalah yang berpihak kepada peserta didik, adanya kolaborasi, dan juga melibatkan siswa secara langsung tentunya. Nah, dari keempat narasumber kita pada hari ini, kita akan mendengarkan dengan penuh seksama gitu ya. Kita bisa ambil intisari dari tiap paparan yang dibagikan oleh narasumber. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa nanti juga mengintegrasikan inovasi yang diberikan oleh narasumber kita ini untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Seperti itu ya. Oke, silakan Bapak Ibu menikmati, enjoy your moment pada kegiatan webinar pada hari ini. Untuk keempat narasumber juga selamat ya, sudah sampai ke level ini, level yang luar biasa. Dari Sumatera Selatan itu ada 300 lebih kalau nggak salah di level 3 kemarin, mengerucut sampai ke 30 besar, itu kan luar biasa banget gitu ya. 30 orang dari 300 orang lebih bisa masuk ke 30 besar, itu hal yang luar biasa sekali. Selamat berjuang tentunya untuk level 4 ini, semoga sukses ke depannya, semoga lancar juga kegiatannya. Oke, dari saya seperti itu, semangat berbagi dan berkolaborasinya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Saya tutup pembukaan pada webinar kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Betty Marlina, Duta Teknologi 2019. Ibu Betty bertugas di SDN berapa Bu? Pali Bu? SDN 12 Tanah Abang. SDN 12 Tanah Abang, Pali, Bapak Ibu. Terima kasih di sela-sela kesibukannya Ibu Betty masih bisa mendampingi para sahabat teknologi untuk kegiatan webinar berbagi praktik baik kita ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Applause buat Ibu Betty. Silakan Bapak Ibu. Oke. Pada hari ini Bapak Ibu sudah ada 4 orang. Kita sapa dulu. 4 orang sahabat teknologi. Ada Pak Zulkandri. Pak Zulkandri, apa kabar Pak Zulkandri? Alhamdulillah baik Pak Dian. Siap ya Pak ya dengan praktik baiknya. Iya siap Pak. Lalu ada Pak Muhammad Arif. Pak Muhammad Arif. Baik Pak, Alhamdulillah. Pak Zulkandri dan Pak Muhammad Arif, Bapak Ibu sama-sama dari satu kabupaten, dari Kabupaten Pali, sama seperti dengan Ibu Betty Marlina. Pak Zulkandri bertugas di SMA 1, SMA 2. Apa ya? SMA Negeri 2 Penukal, sedangkan Pak Muhammad Arif di SMA Negeri 1 Penukal, dari satu kecamatan nih Pak ya. Ada lagi duta sahabat teknologi kita yang nantinya akan memaparkan praktik baiknya, ada Ibu Ambarwati. Ibu Ambarwati. Halo Pak. Halo Jaringan Ibu. Ini. Apa kabar Jaringannya Ibu? agak susah ini. Oke Bu. Sudah siap Bu ya nanti Bu ya dengan praktik baik yang akan dibagikan. Oke, seperti jaringan Ibu Ambarwati kurang bersahabat. Dan terakhir nanti ada Bapak Beni Hidayat. Bapak Beni Hidayat, jangan disingkat ya Bapak Ibu ya, Beni Hidayat Bapak Ibu, jangan disingkat namanya. Jadi kalau misalnya disingkat nanti Pak Beni ini agak gimana gitu. Pak Beni, sudah siap ya Pak ya?
Dirha. Ya, oke, baik Bapak Ibu, terima kasih para narasumber berbagi praktik baik kita, sahabat teknologi 2023 sudah siap. Ada pantun Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, habis Selasa hari Rabu. Hari Rabu ke rumah Pak Sugi. Selamat datang Bapak Ibu pada webinar sahabat teknologi. Kita mulai saja kegiatan kita praktik baik sahabat teknologi. Presentasi pertama mengenai praktik baik yang telah dilakukan. Ini ada Bapak Zulkandri. Bapak Zulkandri, apakah sudah siap? Langsung saja kita saksikan paparan yang dari Bapak Zulkandri mengenai praktik baik apa nih yang akan dibagikan Pak Zulkandri terkait pemanfaatan teknologi. Kepada Pak Zulkandri kami persilakan. Terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Betty Marlina, Duta Teknologi Sumatera Selatan tahun 2019 yang sempat hadir sebagai keynote speaker untuk kegiatan hari ini. Terus yang kami hormati Bapak Ibu guru dari berbagai kecamatan atau mungkin dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan terutama, ataupun dari provinsi lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik saya. Jadi saya izin dulu untuk share screen. Oke, apakah muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Muncul, Pak. Oke. Oke, baiklah Bapak Ibu. Izin menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya adalah Zulkandri. Saat ini saya bertugas di instansi SMA Negeri 2 Penokal di Kabupaten Penokal Abab Pematang Ilir atau di Kecamatan Penokal khususnya. Jadi, langsung saja saya akan membagikan praktik baik saya mengenai kegiatan pemanfaatan platform teknologi di pembelajaran. Oke, jadi judul yang saya bawakan adalah pemanfaatan media digital interaktif dengan model Teams Game Turnamen pada materi struktur atom di kelas 10 di SMA Negeri 2 Penokal. Jadi, sebelum saya melakukan pemanfaatan media, tentu saya menganalisis dulu atau melakukan metode STAR. Jadi yang pertama saya melakukan penelitian situasi dulu, kendala apa yang ada atau kondisi apa yang ada di sekolah saya yang saya jadikan latar belakang untuk memanfaatkan teknologi. Jadi di sini yang pertama yaitu adalah peserta didik di sekolah saya, terutama di kelas yang saya ajar, itu adalah kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan juga peserta didik itu kurang dalam pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran, dan latar belakang yang lainnya adalah penyalahgunaan akses internet di kelas. Jadi biasanya handphone yang digunakan siswa di kelas itu biasanya digunakan yang tidak sesuai dengan konteks pembelajaran, misalnya membuka aplikasi seperti media sosial ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang memang tidak sesuai dengan proses pembelajaran. Itu situasi yang mendukung. Kemudian tentu saja pada pelaksanaan ini ada tantangan yang bisa menghalangi untuk mencapai hasil yang baik dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajarannya. Jadi seperti yang kita ketahui, biasanya model pembelajaran ini kita kebanyakan guru-guru itu jarang memanfaatkan model yang tepat pada proses pembelajaran. Biasanya kita hanya menggunakan model ceramah sebagai model
dalam pembelajaran. Terus juga medianya. Jadi media, kalau biasanya media kebanyakan saat ini adalah guru-guru masih jarang sekali memanfaatkan teknologi. Jadi masih terpaku dengan papan tulis di depan, dan juga minat belajar, apalagi kimia adalah salah satu pelajaran baru di SMA bagi siswa, karena di SD dan SMP mereka belum kenal secara rinci mengenai kimia. Jadi mereka hanya kenalnya IPA terpadu, dan materi kimia di SMP itu sangat sedikit sekali, sehingga ketika mereka masuk SMA, ketika dengar mata pelajaran kimia terasa menakutkan bagi mereka. Nah, itu yang menjadi minat mereka dalam belajar kimia itu kurang sekali. Dan juga di kabupaten kami, di Kabupaten Pali ini, terutama di Kecamatan Nukal ini sering terjadi yang namanya kendala sinyal. Biasanya kalau listrik padam, sinyal langsung hilang, atau bahkan di beberapa tempat itu sinyal itu terbatas. Jadi ini yang menjadi halangan atau tantangan dalam proses pembelajaran ini. Nah jadi di sini tantangan yang lainnya adalah guru harus bisa memanfaatkan waktu yang seefisien mungkin dalam pemanfaatan platform ini. Selanjutnya, aksi. Nah, aksi yang saya lakukan adalah dengan cara strateginya itu adalah merancang pembelajaran interaktif yang berpusat pada peserta didik dengan cara mengembangkan modul. Jadi modul ajar dan LKPD-nya ini sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat itu, sehingga nanti proses pembelajaran itu terfokus pada tujuan apa yang harus kita capai di pembelajaran saat itu. Nah, di sini juga saya memanfaatkan pemberian reward kepada peserta didik untuk mendorong mereka agar bisa ikut pembelajaran dengan aktif dan interaktif pada saat penggunaan model pembelajaran Teams Game Turnamen dengan nanti berbantuan media digital berupa aplikasi Warwall. Selanjutnya, refleksi yang saya dapatkan dari proses pembelajaran ini adalah berdampak pada pembelajaran ini. Siswa berpartisipasi sangat aktif dalam proses pembelajaran karena mereka di sini melakukan games turnamen atau pertandingan antar kelompok. Jadi mereka ini tentu aktif sekali karena mereka ingin memperoleh nilai atau skor terbaik di kelompoknya. Nah, berikut ada video pembelajaran yang telah saya lakukan yang bisa Bapak Ibu saksikan. Oke. Saya ganti dulu. Oke deh. Berikut videonya yang bisa kita saksikan bersama-sama. Mohon izin Pak Zulkan, itu videonya tidak tampil, Pak. Pak. Videonya tidak tampil. Videonya tidak tampil, Pak. Ya, ulang lagi, Pak. Oke. Masih belum tampil ya, Pak ya? Belum, Pak. Coba gunakan seluruh layar, Pak. Siapa tahu benar tampil, Pak. Oke. Saya ulang kembali. Oke, saya coba dulu buka lagi, Pak, karena
Mohon maaf Bapak Ibu sebentar ya. Saya akses dulu. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu Pak Zulkandri menandakan videonya, untuk sesi tanya jawab nanti akan dilakukan setelah Pak Muhammad Arif melakukan presentasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang raise hand, diturunin aja dulu tangannya, nggak apa-apa Bapak Ibu, biar nggak capek. Oke. Pak. Oke, jadi ini masih pada tahap awal yaitu persepsi terlebih dahulu seperti ngecek kehadiran, terus juga kebersihan kelas. Ini adalah penyampaian tujuan pembelajaran dan model apa yang akan digunakan dalam pembelajaran nantinya. Ini adalah sintak pertama pada model pembelajaran TGT, yaitu adalah penyajian materi. Jadi penyajian materi ini disampaikan dengan memakai proyektor, di mana di sini nanti siswa disajikan pada materi model atom dan juga gambar mengenai atom. Ini kami pindah ke tempat lain, ke laboratorium kimia, karena takut kendala mengganggu pembelajaran pada ruang kelas yang lain. Nah, di sini sintak yang kedua itu adalah belajar kelompok atau team study. Jadi siswa pertama diberikan atau dibagikan LKPD mengenai materi atau pemahaman awal mereka mengenai struktur atom. Dengan di sini mereka dibantu dengan pemanfaatan lainnya, itu adalah aplikasi tabel periodik yang saya sudah sarankan mereka harus download. Jadi pembelajarannya itu mereka memberikan lainnya itu adalah handphone dengan aplikasi tabel periodik. Jadi mereka tidak perlu lagi harus bawa tabel periodik berupa printout. Jadi cukup dengan handphone mereka bisa lihat tabel periodik secara langsung. Nah, ini langsung ke sintak ketiga, yaitu ada permainan atau games turnamen. Mereka di sini memakai aplikasi Warwall dalam permainannya. Jadi di sini mereka nanti bersaing atau bertanding untuk mengumpulkan poin terbesar dalam setiap kelas, dalam kelasnya. Jadi ini adalah salah satu perayaan bagi yang menjawab soal dengan benar. Jadi ini adalah sintak yang terakhir, nanti di sini adalah nah, ini adalah sintak terakhirnya adalah pemberian penghargaan. Jadi dengan cara mereka mengumpulkan poin-poin atau nilai yang sudah mereka peroleh, dan nanti saya akan memberikan reward kepada kelompok yang memperoleh poin atau skor terbaik. Nah, ini adalah testimoni dari peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Yaitu pelajaran kimia. Pada hari ini kami sangat gembira, kami sangat senang dengan pelajaran kimia pada hari ini. Dan kami sangat senang belajar menggunakan Warwall karena saling bersaing antara kelompok. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada praktik baik pemanfaatan media Warwall berbantuan dengan model pembelajaran TGT di pembelajaran kimia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zulkandri. Menarik sekali Bapak Ibu ya, dengan menggunakan word wall dan mode pembelajaran TGT, Pak Zulkandri mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di kelasnya. Bapak Ibu, untuk simpan dulu pertanyaan untuk Pak Zulkandri. Masih ada satu narasumber lagi yang akan mempresentasikan praktik baik yang telah dilakukan. Setelah Bapak Muhammad Arif, barulah kita ada sesi tanya jawab pertama ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Pak Muhammad Arif. Pak Muhammad Arif ini adalah guru sahabat teknologi 2023 dan juga guru di SMA Negeri 1 Penukal ya Pak ya. Satu kecamatan dengan Pak Zulkandri. Betul. Sudah siap Pak dengan praktik baik yang akan dipaparkan? Insya Allah siap, Pak. Oke, sudah siap. Terima kasih Pak Muhammad Arif. Kita langsung saja ke Pak Muhammad Arif. Kepada Pak Muhammad Arif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya menyapa dulu yang terhormat kepada Ibu Betty Marlina sebagai Duta Teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 sekaligus menyampaikan keynote speaker pada kegiatan pada hari ini. Dan salam berbahagia untuk Bapak Ibu guru sekalian yang hari ini sempat hadir di tengah-tengah kesibukannya atau di tengah waktu liburnya di Sabtu pagi ini. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya mengenai berbagi praktik baik saya. Apakah sudah tampil, Pak? Halo, Pak Dian, apakah sudah tampil? Sudah tampil, Pak. Oke, baiklah. Kegiatan berbagi praktik baik ini saya lakukan pada hari Kamis kemarin karena di sekolah ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, jadi ada sedikit penggeseran. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Untuk kegiatan berbagi praktik baik ini, sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dian bahwa saya adalah Muhammad Arif. Saya seorang guru fisika di SMA Negeri 1 Penukal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, sekaligus sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Nah, praktik baik ini tentunya berlatar belakang dari hal-hal yang sering saya alami ataupun rekan-rekan guru yang saya alami di sekolah. Pertama, dari hasil rapot nasional itu menunjukkan sekali bahwa peserta didik di sekolah kami itu masih sangat rendah sekali literasinya. Jadi menjadi concern untuk kami bagaimana meningkatkan literasi bagi peserta didik. Walaupun sebenarnya program dari literasi ini sudah kami jalankan di sekolah, yaitu pada jam ke-0 sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian dari hasil capaian belajar, yaitu dari asesmen kognitif di awal kegiatan pembelajaran, saya melihat bahwa hasil capaian belajar peserta didik itu masih sangat rendah, terutama untuk asesmen yang berupa kognitif, terutama di pelajaran saya yaitu fisika ataupun pelajaran eksak yang lainnya. Saya amati bahwa di kelas pun peserta didik ini kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik ini lebih aktif atau lebih tertarik untuk menggunakan handphone seperti yang dikatakan oleh Pak Zulkandri tadi. Jadi fokusnya lebih ke sana sehingga saya merasa tersaingi dengan ponsel tersebut. Padahal saya sudah menyiapkan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dari hal tersebut saya berpikir bagaimana caranya peserta didik juga terlibat dalam kegiatan pembelajaran, namun juga merasa tertarik dengan kegiatan menggunakan handphone. Jadi sehingga pembelajaran yang disampaikan oleh saya bisa memperbaiki selama ini kegiatan pembelajaran yang kurang bermakna karena mereka tidak melakukannya secara langsung atau kegiatan belajarnya itu monoton, tidak hanya begitu-begitu saja. Nah, dari latar belakang tersebut, saya mencoba untuk melakukan kegiatan praktik baik yang saya namakan sebagai Balam Ritam, di mana balam ini dari bahasa desa Pali itu namanya karet,
terus Ritam itu adalah nama desa di sekolah tempat saya mengajar. Terus Balam Ritam ini juga akronim dari pembelajaran model problem based learning dengan memanfaatkan Canva for Education yang terintegrasi dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, yang saya lakukan pertama adalah saya menyiapkan modul ajarnya terlebih dahulu, di mana saya memanfaatkan platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Jadi saya mencari bahan yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan dan strategi apa yang tepat agar saya bisa mencapai tujuan yang ingin saya dapatkan. Kemudian setelah itu saya membuat bahan ajar yang kira-kira lebih menarik dan lebih tertarik bagi para peserta didik sehingga bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Selain itu, saya juga menyiapkan LKPD. Nah, untuk modul ajar, bahan ajar, dan LKPD ini saya mencoba untuk menggunakan aplikasi Canva. Ternyata di aplikasi Canva itu bisa dimanfaatkan untuk mendesain cover ataupun isi dari bahan ajar ini agar lebih menarik lagi. Jadi banyak font-font yang ternyata tidak bisa saya temukan di Microsoft Word seperti itu. Jadi bisa saya tambahkan gambar ataupun animasi-animasi yang lainnya. Kemudian untuk LKPD, saya coba untuk mengkombinasikannya dengan LKPD elektronik atau LKPD yang dimana menggunakan platform Lab Worksheet. Jadi peserta didik itu bisa menggunakan atau mengisi lembar kerja langsung menggunakan handphonenya tanpa harus menggunakan kertas. Jadi saya berharap dengan kegiatan ini peserta didik menyadari bahwa penggunaan kertas juga tidak baik. Kemudian bahan ajar, modul ajar, dan LKPD ini saya siapkan ke peserta didik melalui Google Classroom, di mana bahan-bahan ini sudah saya kirimkan sehari sebelum kegiatan pembelajaran. Dan Google Classroom ini sebenarnya sudah saya gunakan dari awal kegiatan pembelajaran di awal semester, jadi peserta didik sudah bisa mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan pada besok harinya. Nah, saya juga menambahkan Mentimeter, yaitu bisa sebagai tempat survei awal pembelajaran, karena yang saya perhatikan peserta didik di sekolah saya itu rasanya agak malu-malu untuk menyampaikan pendapat, rasa canggung, mungkin terkendala bahasa juga. Jadi saya menyampaikannya melalui Mentimeter. Ketika saya tanya, mereka bisa menjawabnya secara langsung menggunakan aplikasi Mentimeter ini. Jadi dari ini juga saya bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik terhadap pembelajaran yang akan saya sampaikan, sehingga saya bisa mengukur kira-kira materi apa yang bisa sampaikan pada hari tersebut, sehingga bisa sesuai walaupun sudah dipersiapkan dengan modul ajar yang telah saya buat. Kemudian untuk mendukung penugasan, saya menggunakan aplikasi Quizzes agar peserta didik lebih tertarik lagi dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, karena model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model pembelajaran problem based learning, di mana sintaksnya ini yang saya dapatkan itu ada 5. Yang pertama orientasi pada masalah, terus mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Pada saat orientasi masalah, saya menyampaikan bahwa permasalahan yang kontekstual atau yang sering terjadi di desa kami atau di sekolah itu adalah seringnya terjadi pemadaman listrik. Bahkan di beberapa desa di Kabupaten Pali itu masih belum teraliri listrik. Nah, jadi hal ini menurut saya sangat erat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Mereka juga merasakannya. Jadi saya meminta kepada mereka untuk mencarikan solusi bagaimana terkait dengan permasalahan yang terjadi ini. Oh ya, untuk materi yang saya sampaikan ini yaitu adalah materi tentang sumber energi alternatif. Jadi saya mencoba menjelaskan juga materi yang akan dipelajari itu pada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi saya menyampaikan sumber-sumber energi alternatif yang bisa digali pada Kabupaten Pali. Selain saya menggunakan proyektor ini dan presentasi menggunakan Canva, saya juga memanfaatkan video. Jadi peserta didik juga diajak untuk menggunakan nalar kritisnya melalui
tontonan video bagaimana jika energi fosil itu musnah, apakah mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini setelah menonton kegiatan ini saya juga menanyakan kembali melalui kegiatan survei Mentimeter tadi. Banyak sekali ternyata respon dari mereka yang ternyata baru terpikir tentang hal-hal tersebut. Jadi membuka wawasan bagi mereka, ternyata hal-hal tersebut tidak terpikir oleh mereka. Nah, selanjutnya saya memberikan bimbingan pada mereka di mana penugasan atas orientasi masalah tadi saya menugaskan kepada mereka untuk menyelesaikan LKPD, menjawab beberapa pertanyaan di LKPD tersebut. Terus saya juga meminta kepada mereka untuk membuat suatu poster di mana mereka bisa menemukan solusi atas permasalahan dari permasalahan yang sudah saya sampaikan di awal kegiatan pembelajaran tadi. Jadi mereka secara berkelompok menggunakan aplikasi Canva. Kebetulan mereka ini juga sudah mempelajari Canva di awal semester. Jadi saya rasa mereka ini sudah cukup baik menggunakan aplikasi Canva. Dan ternyata mereka lebih kreatif daripada saya dalam penggunaan Canva ini, bahkan lebih cepat untuk responnya. Jadi setiap kelompok mereka mendesain terlebih dahulu, kemudian mereka melakukan riset terhadap sumber-sumber energi alternatif yang kira-kira bisa dimanfaatkan di Kabupaten Pali. Selanjutnya setelah mereka melakukan riset dan membuat poster di Canva tadi, saya minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan pembelajaran dari yang telah mereka lakukan. Dari sini ada beberapa contoh yang saya tampilkan hasil karya peserta didik, poster-posternya. Saya rasa cukup menarik kalau bagi saya. Kemudian pada sintak berikutnya saya coba untuk menganalisis dan mengevaluasi. Jadi mereka menyekan barcode yang sudah saya siapkan melalui platform Quizizz. Ya betul seperti kata Pak Zulkandri tadi ya, terlihat sekali antusias mereka bahwa peserta didik itu kalau misalnya dibentuk dalam penugasan dalam bentuk kuis itu semangatnya berbeda gitu ya, ada rasa persaingan, jadi mereka berlomba-lomba untuk menjawab dengan benar gitu dan lebih cepat. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan terkait praktik baik saya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali Pak Muhammad Arif tadi pada pelajaran fisika nih Bapak Ibu. Platform teknologi yang terintegrasi pada pelajarannya dengan menggunakan metode problem based learning itu cukup banyak, ada Canva, Classroom, Mentimeter, dan Quizizz. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini saya akan membuka pertanyaan bagi Bapak Ibu nih yang penasaran dengan praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Zulkandri dan Pak Muhammad Arif. Silahkan raise hand untuk bertanya langsung ataupun menuliskan di kolom chat nih kalau Bapak Ibu ada kendala dengan sinyal. Di sini ada Bu Masito. Bu Masito. Silakan Bu Masito. Jika ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu silakan tanyakan lalu ditujukan kepada siapa nih pertanyaannya Bapak Ibu ya. Bu Masito. Oke Bu Masito, ini sepertinya tangannya memang suka ke atas nih. Saya turunkan saja Bu Masito ya. Jika Bu Masito belum ingin bertanya. Lanjut ada Pak Jemi. Pak Jemi. Silakan Pak Jemi jika ada pertanyaan, atau Ibu Eli. Ibu Eli. Ibu Eli ada pertanyaan Bu Eli? Belum ya Bu ya? Atau Bapak Ibu yang lain yang ada sesuatu yang mengganjal ataupun penasaran nih dengan praktik baik yang dilakukan oleh Pak Zulkandri dan Pak Muhammad Arif, silahkan raise hand untuk menanyakan secara langsung kepada dua narasumber berbagi praktik baik kita yang dari Sahabat Teknologi 2023. Tadi Pak Zulkandri memanfaatkan word wall
pada pelajaran kimia dengan model tim games turnamen. Di sana menarik sekali Bapak Ibu ya. Ada juga dengan Pak Muhammad Arif tadi pada pelajaran fisika menggunakan model pembelajaran problem based learning menggunakan 4 platform sekaligus, ada Canva, ada Quizzes, Classroom, dan Mentimeter. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Ini Pak Jemi dan Ibu Eli, apakah ingin bertanya? Tangannya masih raise hand ini. Ibu Eli, mic-nya masih mati, Bu. Bu Eli? Mic-nya, Bu. Mic-nya masih mati, Bu. Atau ada yang menuliskan di kolom chat? Oke, mungkin masih malu-malu nih Pak Zulkarni dan Pak Arif ini, Bapak Ibunya masih malu-malu nih mau bertanya. Oke, kita pending saja, mungkin nanti di akhir sesi Bapak Ibu untuk bertanya kalau misalnya ada mungkin Bapak Ibu penasaran nih gimana sistemnya atau gimana hasil refleksinya ketika Pak Zulkarni dan Pak Muhammad Arif menggunakan platform teknologi di kelasnya. Atau Bapak Ibu yang sekolahnya mungkin ada kendala nih dengan HP, nggak boleh dibawa, gimana cara Pak Arif dan Pak Zulkarni menghandle masalah tersebut. Belum ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jika belum ada, kita Mungkin akan... pending dulu Pak, ya. Iya Pak? Mungkin pending dulu kalau belum ada. Iya, yang kita pending. Oh, ini ada Ibu Sri bertanya. Ibu Sri, di kolom chat ini ada pertanyaan dari Ibu Sri. Ibu Sri bertanya pada Pak Zul, aplikasi WordWall ini bisa digunakan secara offline karena di tempat saya juga sering terkendala dengan sinyal, dan apakah bisa kita melihat nilai atau hasil dari WordWall yang telah dikerjakan siswa seperti quizzes? Oke, baiklah langsung jawab ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau misalnya nggak ada lagi nih, langsung Pak Zulkarni jawab nih. Oke, mungkin dijawab saja dulu Pak Zul. Pertanyaan dari Ibu Sri Dwiwati. Oke, terima kasih Pak Dian. Oke, untuk Ibu Sri Dwiwati untuk pertanyaannya, apakah aplikasi WordWall ini bisa digunakan secara offline? Jadi kalau WordWall ini kelemahannya itu adalah sinyal tadi. Jadi ini harus tersambung secara online. Jadi nggak bisa. Tapi di sini di WordWall ini kan ada banyak jenis yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya misalnya TTS, di sini juga ada gamesnya, ada juga pencarian kata. Nah ini nanti template-nya bisa kita download. Jadi kendalanya misalnya kalau kendala sinyal, jadi template yang sudah kita buat itu bisa kita download, bisa kita jadikan seperti quiz pada umumnya atau LKPD pada umumnya seperti itu. Saya juga pernah menggunakan karena kemarin itu kendala sinyal juga. Jadi teka-teki silang yang saya buat melalui WordWall itu saya download dan saya print out. Nah itu untuk mengatasi kalau misalnya kendala sinyal. Kedua, untuk nilainya setelah misalnya kita melakukan misalnya tadi games, itu nilainya bisa langsung terlihat karena nanti di akhir games nanti siswa itu diminta memasukkan nama, dan nantinya namanya nanti akan secara berurutan ranking atau terperingkat karena memang di sini tadi sistemnya itu adalah untuk games, jadi untuk pertandingan, makanya nanti nilainya langsung terperingkat dari peringkat paling atas hingga nilai yang paling rendah. Tuh. Oke, mungkin seperti itu tadi Bu Sri ya. Jadi kelemahannya kalau misalnya menggunakan HP itu harus online nih. Jadi jika strateginya kalau pengen pakai offline, Ibu download dulu template yang sudah Ibu buat, di print out dan diberikan kepada siswa. Dan sama seperti aplikasi lainnya, pada WordWall tadi kata Pak Zul, siswanya
menuliskan nama sendiri. Jadi akan ranking seperti sendiri ya Pak Zul ya, ketika mereka selesai menyelesaikan games yang diberikan. Terima kasih Pak Zul, Bu Sri. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nih Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi pada sesi ini, mungkin kita akan lanjutkan nanti ya Pak Ibu ya, sesi tanya jawabnya. Langsung saja kita ke Ibu Ambarwati. Ibu Ambar, mic-nya masih mute. Iya Pak. Oke, Ibu Ambar, apa kabar Bu Ambar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ibu Ambarwati, Bapak Ibu Ambarwati ini adalah sahabat teknologi Sumsel 2023 juga, sama seperti yang sebelumnya Pak Zul dan Pak Muharrem Arif. Bu Ambarwati bertugas di SD Negeri 9 Tungkal Ilir ya Bu ya, Kabupaten Banyuasin. Iya. Oke, langsung saja kita Bu Ambar dengan presentasi praktik baiknya. Kepada Ibu Ambar kami persilahkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang melihat webinar kita, yang menghadiri webinar kita. Sebelumnya kita perkenalan dulu, nama saya Ambarwati. Ya, sudah dikenalkan oleh Pak Dian tadi. Langsung saja, ini ada pantun sedikit. Pergi ke gunung pagi hari. Cakep. Dari Ibu. Halo, Iya Pak. Ibu, terdengar Ibu. Halo. Iya Ibu, terdengar Ibu. Silakan. Tampil di layar. Belum Ibu, belum tampil di layarnya Ibu. Oke, sudah tampil Ibu Ambar. Padahal sudah keluar dari kandang ini. Sudah tampil Bu. Ya, Bapak Ibu guru hebat, saya akan inovasi pembelajaran model PBL dengan pemanfaatan Chromebook sekolah terintegrasi kearifan lokal. Di mana ini tugas inovasi pembelajaran ini sudah saya praktekkan ini. Judul ini karena kita mulai dari start dulu. Yang pertama situasinya. Situasinya itu pembelajaran masih dominan secara konvensional dan belum memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Maksudnya konvensional itu masih monoton, kemudian masih menjelaskan atau masih ceramah lah. Kalau metode dulu tuh masih menggunakan metode ceramah, sehingga kurang menarik seperti itu ya. Kemudian situasi yang kedua, Chromebook di sekolah yang jarang dipakai kecuali untuk ANBK saja. Ini pasti juga banyak terjadi di sekolah-sekolah selain di sekolah saya ya. Ini pasti Chromebooknya hanya dipakai saat ke ANBK saja. Berikutnya tantangan.
Tantangan saya menggunakan inovasi pembelajaran ini karena siswa belum pernah dengan Chromebook. Padahal Chromebook itu sangat membantu di sekolah-sekolah. Pemerintah itu bukan untuk disimpan saja. Makanya saya untuk menggunakan Chromebook yang ada di sekolah pemerintah ini memberi bantuan Chromebook sejumlah 15 buah ya untuk sekolah penerimanya. Kemudian berikutnya aksinya. Bagaimana saya melihat situasi dan tantangan seperti itu, kemudian saya memiliki inovasi menerapkan pembelajaran, salah satunya pelajaran bahasa Indonesia dengan memanfaatkan fitur Google Class atau Classroom dan penggunaan KBBI daring serta menggunakan asesmen dengan kuisis pada Chromebook untuk pembelajaran kelas 5 SD. Sebenarnya di Chromebook ini fitur-fiturnya banyak sekali ya. Nggak hanya Google Class atau Classroom, tapi juga ada Jamboard, kemudian Google Docs, kemudian banyak lagi ya yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk menunjang administrasi maupun untuk menunjang proses belajar mengajar. Tapi di sini saya mengambil inovasi pembelajarannya, mengambil untuk pelajaran bahasa Indonesia ya, tugasnya dengan Google Class, kemudian KBBI daring. Kalau untuk mata pelajaran lain bisa saja ya. Kemudian lanjut refleksi. Setelah saya melakukan inovasi ini, dampaknya itu menurut anak-anak ya, itu proses pembelajaran lebih menyenangkan. Mereka lebih proses pembelajaran itu lebih hidup. Kemudian anak-anak lebih aktif. Kemudian mereka senang karena berkenalan dengan Chromebook ya. Kemudian hasilnya siswa bisa memanfaatkan KBBI daring secara berkelompok dan mengerjakan asesmen yang diberikan, dan nanti hasilnya akan dipresentasikan sehingga pembelajaran lebih lebih nyantel gitu, lebih nyantel gitu. Kemudian ini proses pembelajarannya. Potongan foto ya. Fotonya tidak tampil ya, tampil. Proses awal pembelajaran itu seperti biasa. Saya masuk kelas, kemudian berdoa, absensi, menanyakan kabar, kemudian ice breaking. Ice breaking ini bisa diawali dengan misalnya tepuk atau lagu-lagu. Kalau ini saya awali dengan menyanyikan profil pelajar Pancasila dulu ya, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, kita mengenalkan lagu P5 itu. Berikutnya menjelaskan tujuan pembelajaran dan apersepsi. Karena kita akan belajar tentang kosakata baru, kemudian mencari maknanya, maka saya apersepsinya menanyakan apakah kalian mengenal kamus, kemudian gunanya apa, seperti itu. Kemudian saya melanjutkan untuk menjelaskan tujuan pembelajarannya. Berikutnya menjelaskan materi yang akan dibahas. Sebelum karena materinya itu ada di Google Classroom, saya membagikan link Classroom-nya, kemudian anak-anak membuka. Kemudian di situ ada bacaan yang berjudul Tari Gending Sriwijaya yang merupakan kearifan lokal dari Sumatera Selatan. Sebelum mereka membaca, saya mengenalkan tarian Gending Sriwijaya dengan
memutar video dari tari gending Sriwijaya tersebut sehingga mereka mengenal, oh tari gending Sriwijaya itu seperti ini ya, berasal dari daerah kita sendiri. Jangan sampai mereka tidak tahu tari gending Sriwijaya itu dari mana. Kemudian setelah mereka melihat video, saya memberi instruksi apa yang akan dipelajari dan yang akan dilakukan. Kemudian siswa membuka tugas melalui classroom dengan bimbingan saya, kemudian membaca tugasnya, kemudian saya juga membagikan LKPD di Google Classroom tersebut. Kemudian saya membimbing penyelidikan atau penemuan, menemukan kata sulit dalam bacaan secara berkelompok. Mereka saya kelompokkan, satu kelompok itu 2 orang. Kemudian kata sulitnya apa ditulis di kolom kata. Kemudian mereka menemukannya di KBBI daring, karena saya sudah arahkan ya, sebelumnya saya arahkan cara mencari arti atau makna dari suatu kata di bacaan tersebut, itu saya arahkan ke KBBI daring, yaitu di KBBI Kemdikbud. Selanjutnya kemudian mereka berdiskusi menemukan makna atau arti kata ya melalui KBBI daring dan menuliskannya di kolom makna. Jadi mereka itu tangannya itu belajar mengotak-atik kerombuk ya. Sebelumnya belum pernah, tapi saya sebelumnya juga di rumah ada yang orang tuanya guru yang mempunyai laptop juga ini belajar ya. Jadi ada 1-2 yang bisa. Kemudian tangannya itu mereka latihan gesek-gesek ini dulu ya, menjalankan kursor. Selanjutnya setiap kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Mereka membacakan kata yang ditemukan, kemudian maknanya di depan kelas. Kemudian guru memandu jalannya presentasi. Setiap kelompok yang maju, saya mengevaluasi hasil yang mereka diskusikan, kemudian memecahkan masalah kalau jika kurang pas ya menurut kelompok yang lain, seperti itu. Kemudian yang lain juga mendengarkan evaluasi dari guru dan menguatkan materi. Kemudian kegiatan terakhir yaitu menarik kesimpulan pembelajaran. Dari pembelajaran bahasa Indonesia itu kita dapat menarik kesimpulan apa? Nah, di situ nanti tertuliskan di kesimpulan LKPD-nya. Di situ sudah lengkap, ada bacaannya, ada LKPD-nya dan ada kesimpulannya. Kemudian nanti mereka save, kemudian nanti mereka print. Nah, nanti kan di Chromebook guru itu nilai-nilainya sudah terkumpul semua. Jadi kelihatan hasil dari diskusi anak-anak. Kemudian refleksi, saya tanyakan beberapa anak itu bagaimana pembelajaran yang kalian ikuti hari ini, kemudian bagaimana pembelajaran menggunakan Chromebook. Nah, itu ini salah satu anak ini, oh iya, setelah menarik kesimpulan nanti kita akan ini dulu mengetes hasil pembelajaran hari itu menggunakan aplikasi Quizzes ya. Di situ menggunakan aplikasi Quizzes yang klasik. Nah, jadi mereka tetap berkelompok, dikasih nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 misalnya. Nah, nanti saya kasih soal di situ, mereka jawab secara berdiskusi juga. Jadi itu untuk mengukur pengetahuan mereka sampai mana dari hasil diskusi hari itu. Kemudian ini contoh salah satu refleksi dari anak. Bagaimana pelajaran hari ini yang kamu ikuti? Asik, menyenangkan, Bu. Apa sebelumnya kamu mengenal Chromebook? Belum. Bagaimana menurutmu belajar dengan Chromebook? Menyenangkan. Alasannya? Bisa mencari arti kata sulit. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu guru.
tidak panjang lebar, tapi mungkin nanti kalau kepanjangan takutnya waktunya habis. Terima kasih Bapak Ibu Guru, saya tutup presentasinya. Terima kasih Ibu Ambar, menarik sekali Ibu Ambar memanfaatkan Chromebook ya Bapak Ibu ya, memanfaatkan Chromebook pada pembelajaran di sekolahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang itu bantuan dari pemerintah itu adalah Chromebook nih Bapak Ibu, Chromebook. Jadi terkadang yang banyak sekali Chromebook itu cuma dipakai buat ANBK ya Bu Ambar ya, keluarnya cuma buat ANBK. Nah ini Bu Ambar praktik baiknya manfaatin Chromebook di sekolah untuk pembelajaran. Oke, sambil kita menunggu Pak Beni, mohon maaf Bapak Ibu ya, karena Pak Beni ini juga sambil jadi guru pamong PPG, jadi agak sibuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni Hidayat. Baik, Pak Dian. Oke, gimana Pak Beni, sudah siap? Sudah ready dari tadi, Pak. Sudah ready dari tadi ya. Masalahnya kelihatannya sibuk banget sambil ngasih komen refleksi untuk guru-guru PPG-nya ya. Iya, Bapak, maaf. Jadi kalau lagi repot nian, kadang kalau lagi tidak ada gawe gabut nian ya kan. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke paparan selanjutnya, baik yang telah dilakukan oleh Bapak Beni Hidayat, sahabat teknologi dan juga guru SD Negeri 1 Pendopo. Langsung saja kita kesempatan pada Pak Beni Hidayat. Silakan Pak Beni. Baik Pak Dian, langsung saja saya izin berbagi layar. Saya akan berbagi tentang asam folat ini Pak, tapi bukan asam folat ya. Izin apakah sudah tampil layar penuh nih Pak Dian? Sudah tampil, tapi belum full screen. Belum full screen. Oke, sudah full screen sekarang. Baik Bapak Ibu, terima kasih terkait dengan waktu di penghujung webinar ini. Saya penampil yang keempat. Izinkan saya membagikan praktik baik saya terkait dengan asesmen formatif, real time, menyenangkan dan aktif. Saya Beni Hidayat, guru SD 1 Pendopo. Nah, jadi praktik baik ini saya berikan akronim singkatan asam folat biar agak catchy seperti itu di telinga ya. Selanjutnya mungkin kita kenalan dulu. Tadi Pak Dian sudah memperkenalkan, ya benar, saya Beni Hidayat, guru di SD Negeri 1 Pendopo. Tapi pendopo saya tidak dekat dengan Pak Zulkandri dan Pak Arif. Pendopo kami di Empat Lawang, bukan di Pali. Kami sebagai sahabat teknologi Sumsel 2023 juga dengan Pak Dian, dengan Pak Zul, Pak Arif, dan Pak Ambar. Kami juga sebagai co-kapten belajar ID Kabupaten Empat Lawang, dan yang terakhir merupakan salah seorang awardee Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023. Jadi seperti ini Bapak Ibu, situasi yang sering kita alami adalah ketika tes murid itu tertekan. Nah, padahal tidak semua tes itu bersifat sumatif. Ada yang bersifat formatif, ada juga yang sumatif. Jadi praktik baik ini terkait dengan asesmen formatif, terutama asesmen awal. Jadi selain situasi tes membuat murid tertekan, murid juga tidak bisa membawa handphone kalau di sekolah kami. Jadi masih problematik kadang-kadang. Di sekolah juga tidak punya tablet. Sejumlah murid di kelas kami yang lumayan extra large
40 orang. Tapi ada Chromebook, proyektor, dan kebetulan SD kami ini memiliki sambungan internet yang bisa dimanfaatkan. Kemudian tantangan dari situasi tersebut adalah saya melihat asesmen real time yang bisa dimanfaatkan untuk formatif itu sebagian besar menggunakan handphone. Seperti sebut saja kalau merek itu Quizzes, Kahoot, kemudian Google Form juga ya. Dan itu tidak mungkin diakses oleh siswa karena saya pernah mencoba pakai Chromebook sebagian. Tapi ada beberapa siswa yang mendominasi siswa yang lain, sehingga kalau menurut saya secara terus-menerus itu tidak bagus secara iklim di pembelajaran di kelas. Tapi di sisi lain kita juga perlu asesmen awal yang cepat untuk pemetaan awal dalam pembelajaran. Jadi tidak mungkin kan siswa dibagikan kertas satu persatu, kemudian saya harus mengoreksi, sementara pembelajaran harus segera dimulai pada saat itu juga. Nah, untuk itulah saya menggunakan salah satu aplikasi, Plickers namanya. Mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan Plickers, tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu pernah melihat temannya menggunakan Quizzes mode paper atau mode kertas, sebetulnya itu cikal bakalnya kopi tiru modifikasi dari Plickers. Nah, aksinya juga saya menyediakan barcode ini untuk setiap siswa. Jadi saya cetakkan dan saya laminating dan digunakan untuk siswa secara bergantian berdasarkan nomor urut absen yang ada. Kemudian melaporkan hasil asesmennya ini langsung melalui grup WA. Jadi orang tua langsung tahu pencapaian anaknya secara formatif maupun sebagai kuis asesmen awal. Hasilnya asesmen formatif dengan Plickers membuat situasi lebih menyenangkan dan bermakna, Bapak Ibu ya. Saya dapat mengatakannya demikian, kenapa? Karena saya juga dapat langsung memulai pembelajaran dari materi yang pas. Jadi kalau siswa sudah baik pemahamannya pada satu materi, saya tidak memulainya dari betul-betul dari awal, tapi bisa dari tengah. Jadi langsung start seperti itu. Kemudian menyenangkan karena siswa merasa ini bukan bagian dari penilaian, tapi sebetulnya mereka dinilai layaknya bermain game. Ini aplikasinya Bapak Ibu, Plickers. Jadi ada yang perlu kita lakukan ada 3 sebelum sesi, dalam kelas, dan setelah kelas. Jadi kita mempersiapkan kelas dan pertanyaan. Bapak Ibu bisa googling caranya, tapi di sini juga saya tampilkan mengakses Plickers, kemudian memasukkan daftar nama siswa, kemudian membuat pertanyaan. Nah, tapi kalau Plickers ini berbatas, kalau akun yang free itu hanya 5 pertanyaan pada satu page-nya, jadi tidak terlalu banyak. Kemudian memainkan pertanyaan dan memindai kartu. Terakhir menyimpan dan meninjau hasilnya serta melaporkannya kepada orang tua. Nah, langsung saja mungkin Pak Dian, saya menampilkan dokumentasi. Salam Merdeka Mengajar. Saya Beni Hidayat, guru di SD Negeri 1 Pendopo. Sebagai guru, saya selalu berusaha menerapkan pendekatan pendidikan yang menghormati keunikan setiap anak dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh berkembang sesuai dengan potensi mereka. Saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kemampuan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Berikut ini adalah video praktik baik pembelajaran yang telah saya laksanakan di sekolah. Sebagai seorang guru, penting bagi kita untuk mengukur pemahaman murid terhadap materi yang telah diajarkan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa situasi tes dapat membuat murid stres. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat stres murid adalah pola pikir,
kepribadian, keyakinan, tekanan untuk naik kelas, lama belajar, kecemasan ujian, dan beberapa hal lain. Padahal, tes yang merupakan bagian dari asesmen memiliki fungsi utama dalam pembelajaran, yaitu memberikan umpan balik kepada murid dan guru, mengukur pemahaman murid, membantu identifikasi kekuatan dan kebutuhan murid, serta mendukung penyesuaian pembelajaran oleh guru. Selain itu, asesmen formatif juga membantu murid meraih hasil lebih baik dalam asesmen akhir, sehingga membangun keterkaitan antara asesmen formatif dan sumatif. Tantangan yang saya hadapi adalah memiliki kelas yang cukup besar. Murid saya berjumlah 41 orang, sehingga sulit mendapatkan tanggapan individual dari semua murid yang ada. Waktu pembelajaran di kelas juga terbatas. Namun, saya tetap ingin memaksimalkan efektivitas waktu untuk mengukur pemahaman murid terhadap materi. Saya juga ingin melibatkan mereka dalam asesmen secara aktif dan membuat situasinya menyenangkan, tanpa tekanan. Murid di sekolah kami tidak diperkenankan untuk membawa handphone. Padahal, aplikasi penilaian real-time banyak yang berbasis pengguna smartphone. Sementara itu juga, sekolah kami tidak memiliki jumlah Chromebook atau tablet yang sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan situasi dan tantangan tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan Flickrs, sebuah aplikasi dan platform yang memungkinkan untuk melakukan asesmen dengan bantuan QR code yang dapat di-scan oleh kamera ponsel atau tablet. Saya mencetak kartu Flickrs untuk setiap murid dan masing-masing mendapatkan kartu QR code yang unik. Saya merencanakan pertanyaan-pertanyaan asesmen yang relevan dengan materi ajar maupun saya gunakan untuk asesmen awal. Selama sesi pembelajaran, saya dapat menyampaikan pertanyaan asesmen secara langsung kepada murid dan memberikan mereka waktu untuk memikirkan jawabannya. Kemudian, mereka mengangkat kartu Flickrs dengan jawaban yang mereka inginkan. Saya memindai kartu tersebut menggunakan aplikasi Flickrs pada ponsel. Dan hasil asesmennya langsung muncul di layar yang ditampilkan menggunakan proyektor. Dan kami secara bersama-sama dapat melihat pemahaman murid secara individu maupun secara menyeluruh pada materi tertentu. Nah, di akhir, saya merasa bahwa Flickrs banyak membantu dalam mengatasi tantangan mengukur pemahaman murid dalam waktu yang cepat dan efektif. Proses asesmen interaktif ini membuat murid terlibat aktif dalam pembelajaran dan memberi mereka kesempatan untuk langsung berpartisipasi. Saya juga puas dengan penggunaan Flickrs karena efisiensi waktu dan kemampuannya untuk memberikan umpan balik secara langsung. Saya merencanakan untuk terus menggunakan Flickrs dalam pembelajaran, sambil mempertimbangkan beberapa cara baru untuk meningkatkan penggunaannya di dalam kelas, dengan tujuan asesmen formatif, langsung, real-time, menyenangkan, dan aktif. Saya juga mengajarkan rekan guru di sekolah untuk memanfaatkannya agar kami bersama-sama dapat memulai pembelajaran pada level yang tepat, atau teaching at the right level. Terima kasih. Menurut saya belajar dengan Flickrs menyenangkan dan seru. Ayo dengan Flickrs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirano Fitria, rekan kerja Pak Beni Hidayat. Asemplat membuat guru dapat memulai pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan murid atau teaching at the right level. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan teknologi yang terbukti telah mengubah pembelajaran di kelas menjadi lebih transformasional. Terobosan ini membuka pintu untuk pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, memotivasi, dan memungkinkan siswa untuk meraih potensi mereka dengan cara yang lebih inovatif dan efektif. Ujian kalian pakai kertas. Beli es bareng si Lala. Oke, demikian mungkin Pak Dian presentasi kami. Tadi ada video singkat mungkin terkait dengan praktiknya. Kami kembalikan ke Pak Dian Perdana kembali. Terima kasih Pak Beni, luar biasa sekali. Itu sebenarnya kali Pak Beni. Oke, Bapak Ibu sudah menyaksikan presentasi praktik baik dari 4 narasumber bagi praktik baik kita. Tadi ada Pak Zulkandri, ada Pak Muhammad Arif, ada Ibu Ambar, dan ada juga Pak Beni Hidayat di sesi terakhir dengan Flickrs. Tadi kalau misalnya Ibu Ambar memanfaatkan Chromebook, Pak Beni memanfaatkan Flickrs. Ujian pakai kertas mana paten? Pakai Flickrs lah. Oke, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand, bertanya langsung kepada narasumber mana nih yang Bapak Ibu ibaratnya praktik baiknya buat Bapak Ibu penasaran, pengen tahu lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu. Silakan raise hand, langsung bertanya kepada narasumbernya. Kami masih menunggu, siapa tahu ada yang ingin bertanya langsung.
Atau Bapak Ibu bisa dari kolom chat Bapak Ibu. Pak Beni ada pertanyaan nih di kolom chat dari Ibu Juwairia. Ibu Juwairia bertanya, Flickr bisa nggak digunakan offline Pak Beni? Pak Beni masih mute? Ya Pak, terima kasih pertanyaannya Ibu Juwairia. Bu Juwairia apa Ibu Juju nih kayaknya. Secara offline bisa dimanfaatkan. Jadi kumpulan soal yang kita masukkan ke dalam Flickr itu bisa dicetak, di print out. Jadi bisa kita gunakan secara offline, layaknya kita paper based pencil test. Tapi kalau secara online penggunaan offline maksudnya itu tidak bisa Ibu. Apakah harus menggunakan proyektor? Tidak. Waktu scan-nya itu kita hanya dari handphone. Jadi yang harus terkoneksi dengan internet itu cuma satu device saja. Tidak mesti harus pakai proyektor. Jadi siswa bisa mendengar soal itu dari guru atau soalnya dibagikan, tapi respon pertanyaannya di-scan menggunakan satu perangkat yang terkoneksi dengan internet. Hanya satu saja ya. Jadi kalau kita menggunakan quizzes yang mode quiz itu kan semua peserta harus terkoneksi dengan internet. Kalau ini tidak, siswa offline saja menggunakan barcode. Yang harus terkoneksi itu satu, yaitu handphone gurunya. Dan nanti jawabannya akan terekam. Terima kasih Bu Juju, mungkin itu Pak Dian menjawab ya. Terima kasih Pak Denny, mungkin seperti itu ya Bu Juju ya. Dengan Flickr Steady, jadi siswa itu cuman pegang barcode-nya, gurunya bisa membacakan saja persoalnya, setelah itu mereka menjawab dan mengangkat barcode yang dipegang oleh siswa secara otomatis nanti akan rekam ya Pak ya jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, masih diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber berbagi praktik baik kita. Ini ada Pak Arif, Pak Zulkandri, Bu Ambar, dan Pak Beni. Tapi memang kayaknya daya tarik Pak Beni ini memang agak lebih nih. Kenapa harus Pak Beni? Ada Bu Ambar yang bahas kelompok nggak tertarik nih Bapak Ibu, atau yang bahas wall dan tadi Pak Arif dengan apa ya Pak Arif ya? Pak Arif tadi dengan Canva, Classroom, Mentimeter, dan Quizzes nih malah lebih kompleks nih. Oke, pertanyaan lagi buat Pak Beni di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Dian. Mungkin menanggapi Bu Anissa, tantangan yang paling berat dalam pemanfaatan Flickr adalah mungkin kalau kelasnya tidak siap dengan proyektor dan koneksi internet Ibu. Jadi saya juga kondisi kelasnya seperti itu. Jadi harus bolak-balik, kadang-kadang memasang proyektornya, kemudian memastikan routernya menyala atau sambungan internetnya. Kalau kartunya itu saya punya sendiri dan siswa saya berikan. Jadi untuk mengantisipasi kadang-kadang kita kuis dadakan, siswa tidak bawa barcode Flickr-nya. Jadi saya punya simpanan dan itu sudah dari 2019 yang saya miliki itu dan masih bisa digunakan sampai sekarang kalau dijaga dengan baik. Jadi reusable sekali, tidak perlu print ulang seperti itu ya. Jadi yang jelas tantangannya adalah memulainya saja Bu. Cobalah sekali,
dan akan ketagihan nanti anak-anak seperti itu. Mungkin demikian Bu Anissa Rosalia ini kita sapa juga. Bu Anissa Rosalia ini merupakan sahabat teknologi dari Kalimantan Tengah Bapak Ibu, dari Kabupaten Barito Selatan Bu Anissa ya. Assalamualaikum Bu Anissa. Ya. Oh Barito Timur, siap. Kami masih ke bawaan selatan ini. Oke, terima kasih Pak Beni. Begitu kira-kira Bu Anissa ya. Jadi Pak Beni punya simpanan nih Pak Beni. Pak Beni mute Pak Beni. Iya, ini teman waktu kuliah di Bandung Mas. Dian. Oke. Oh, Bu Anissa teman kuliah di UPI dulu ya, Bu. Pak Beni ya. Mau nyusul Pak? Iya, Pak tetangga. Beni 2023. Boleh Pak Dian, daftarlah. Bapak Ibu mungkin sedikit berbagi terkait beasiswa pendidikan Indonesia. Cobalah dulu daftar. Ya, dengan semangat yang ada saat ini, kalau lihat Pak Zul, Pak Dian, Pak Arif, Bu Ambar, saya rasa dengan mendaftar di BPI akan memiliki peluang yang besar untuk lulus. Nih Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Pak Beni ini Wardi Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk strata 3 Bapak Ibu. Program doktoral di Universitas Gadjah Mada. Jadi nanti mungkin ada webinar lanjutan ini untuk Pak Beni. Khusus Pak Beni tips dan trik lulus BPI. Cuman satu tipsnya Mas, murah senyum. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan mengakhiri kegiatan ini, ada lagi nggak nih yang ingin bertanya dengan 4 narasumber hebat kita mengenai praktik baik yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing? Pak Zulkandri dengan Wordwall, ada Pak Muhammad Arif pembelajarannya menggunakan Canva, Ibu Ambar dengan pemanfaatan Chromebook-nya, dan Pak Beni dengan Plickers-nya. Nah, masih ada waktu jika Ibu ingin bertanya kepada 4 narasumber kita. Silahkan raise hand. Dari tadi saya tuh nunggu dari tadi itu kan ada yang raise hand langsung bertanya. Ini pertanyaannya dari kolom chat semua, entah itu masalah jaringan sehingga susah mengaktifkan kamera dan membuat pertanyaan langsung. Mungkin sambil mengajar Pak Dian. Oh iya ya Pak, ya, Jam karena ini mengajar. jam 9 sampai masih jam 11 ya. Tidak ada lagi Bapak Ibu? Padahal kalau misalnya saya jadi peserta ini langsung saya tanya banyak ini. Apalagi yang Intel Chromebook tadi tuh. Siapa tahu dapat Chromebook nanti sekolahnya. Oh iya baik, iya nanti perlu Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu absen di kolom chat itu sudah tersemat link absensi untuk kegiatan kita hari ini. Silahkan Bapak Ibu absen terlebih dahulu karena absen ini sebagai dokumentasi nih Bapak Ibu kegiatan para sahabat teknologi 2023. Ada Pak Zulkandri, Pak Muhammad Arif yang sama-sama dari Pali, ada Ibu Ambar yang dari Kabupaten Banyuasin, dan Pak Beni yang dari 4 Lawang nih. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Silahkan semuanya on cam Bapak Ibu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ibu Nanda, Ibu Silvi, Ibu Juwai. Oh, jangan Ibu Juwai, nanti marah Pak Beni ya. Ibu Juju, Ibu Eli, Ibu Hajir. Oke. Silahkan, ini posenya mau seperti apa nih? Mungkin Bapak Ibu narasumber ada yang ingin memandu gaya?
Gimana nih Pak Arif? Ada pose andalan kah yang akan Pak kita Beni, gunakan? Pak Beni gaya apa itu, Pak? Pak Arif, Pak Zul, ini posenya gimana nih? Teknologi, Pak. Teknologi boleh. Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu posisikan tangannya seperti huruf T yang melambangkan teknologi, kata Pak Beni. Oke, saya izin ya Bapak Ibu, saya cuma satu karena saya screenshot. Terima kasih. Foto kedua gimana? Literasi dari Pak Zulkan ke literasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jika awalnya tadi diawali dengan pantun, diakhiri pun dengan pantun. Air manis airnya tebu. Sepi bener, nggak ada yang bilang cakep. Saya mohon bantuan cakepnya Bapak Ibu, walaupun saya tidak cakep dengan kata-kata cakep Bapak Ibu, semangat nih. Ganteng. Airnya tebu. Cakep. Dengan jernih. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada webinar kami. Terima kasih Pak Dian. Kayu lentur namanya rotan. Rotan dibuat menjadi kursi. Untuk anak sesuai kodrat zaman, jangan lupa manfaatkan platform teknologi. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada kegiatan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bu. Jangan lupa isi presensinya. Silakan Bapak Ibu presensinya.